Baik, bisa Bapak. Oke, Baik, eh, sebelumnya kami buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam bagi kita warahmatullah. semua. Terima Yang kasih. terhormat Direktur Akademi Farmasi Jember, Ibu Dr. Anda Sri Handayani APT. Yang terhormat Bapak Dr. Anda Sumarjono MSI, selaku pemateri dalam pengenalan program. Dan tak lupa teman-teman dan mahasiswa baru dan bangsa. Ucapan bersyukur, mari kita memberikan keberkatan di mana telah memberikan rahmat sehingga kita dapat menjadi materi kebangsaan pada Salawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita ke jalan yang terang benderang dari alam zahiriyah. Saya Muhammad Firdaus Febrianto selaku moderator akan memimpin jalannya acara pada hari ini. Langsung saja, materi wawasan kebangsaan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional akan disampaikan langsung oleh pemateri kepada Bapak Dr. Andres Sumarjono MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tayangkan apa itu slide saya, bisa nggak Mas itu? Halo. Sebentar Bapak. Oke. Ya, Bapak silakan. Bisa Mas? Wah, Sebentar Bapak, kita. yang kami proses. Oke, sambil menunggu proses, saya mulai aja ya. Waktunya terbatas sebenarnya, undangannya kan jam setengah 10. Nah ini tiba-tiba mundur, ada kendala lagi. Ya memang kondisinya seperti itu. Ya kita maklumi saja. Baik, adik-adik mahasiswa baru, selamat datang dan bergabung dalam acara PPS, program studi farmasi ya, Akademi Farmasi. Oke, terima kasih panitia telah memberikan kepercayaan pada saya untuk bergabung dalam pengenalan program studi ya. Bisa dianu Mas, tayangannya Mas. Bentar Bapak. Slide saya ya. Oke lanjut, sambil menunggu proses ya. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan karena kondisi seperti ini ya. Tema yang diberikan oleh panitia sebelumnya bukan ini sebenarnya, tapi saya usul ya. Temanya pengenalan Pancasila dan semangat kebangsaan kalau tidak salah. Oleh karena itu saya usul ke panitia kalau istilahnya atau kata-katanya di situ adalah pengenalan seolah-olah mahasiswa belum kenal dengan Pancasila. Padahal Pancasila itu adalah milik kita sendiri. Nanti kita bahas sedikit. Bisa Mas? Saya tayangkan slide saya. Baik, bisa apa Bapak dengan siarkan materi Bapak jika silakan. Sudah? Nah, bisa Bapak silakan. Baik. Nah, kemudian saya usulkan kepada panitia, alhamdulillah disetujui dengan tema wawasan kebangsaan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional. Mengapa seperti ini? Saya usulkan kaitannya dengan situasi dan kondisi saat ini.
kita lihat aja ini ya. Pertanyaan mengapa ya kita harus memperkuat wawasan kebangsaan dan mewujudkan ketahanan nasional. Kita bahas nanti wawasan kebangsaan itu apa, kemudian ketahanan nasional itu apa. Oke. Kita lihat pesan pendiri bangsa kita yaitu Bung Karno. Ini ada kata-kata mutiara Bung Karno. Suatu bangsa bila kehilangan jati dirinya, maka bangsa tersebut tidak akan mampu bertahan, hidup bahkan punah. Intinya apa di sini? Jati diri bangsa kita. Apa jati diri bangsa kita? Tidak lain adalah Pancasila, wawasan kebangsaan atau nasionalisme kita, kemudian ketahanan nasional itu ada di situ semua nanti. Kemudian ya, untuk materi pengenalan program studi ini saya setting seperti ini, latar belakangnya mengapa kita harus membahas wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Kemudian ya, tujuan apa yang kita harapkan dalam kaitannya dengan ini. Kemudian substansi materinya ini ya, materi wawasan kebangsaan, kemudian ketahanan nasional, pembelajaran wawasan kebangsaan, kemudian NKRI ya, kaitannya dengan bangsa dan negara. Ini kuncinya di sini. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa didengarkan suara saya? Bisa. Bapak. Nah, Bisa. latar belakangnya apa? Ini. Pada kondisi saat ini, terutama pada era global dan pada perkembangan yang akhir-akhir ini kita terlanda atau dilanda pandemik, ya, akan terjadi perubahan sosial budaya yang luar biasa dalam kehidupan bangsa-bangsa. Tidak hanya Indonesia, tapi bangsa di dunia. Sehingga akan terjadi ini distorsi ya, dan disorientasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Apa Pancasila? Ya, pendiri bangsa merumuskan Pancasila itu ada 5 sila yang intinya Bung Karno bukan menciptakan Pancasila, tapi Bung Karno menelusuri, menggali nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Jadi nilai-nilai sosial budaya kehidupan bangsa Indonesia itu digali, kemudian diambil inti-intinya dan dirumuskan dalam sila-sila Pancasila. Artinya apa? Pancasila yang isinya sila 1 sampai sila 5 itu merupakan kristalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bangsa kita. Artinya apa? Pancasila itu milik kita sendiri. Ya, oleh karena itu Gus Dur sebagai kiai mengatakan bahwa kalau Anda ingin jadi Islam, kalau Anda ingin jadi Islam, janganlah jadi orang Arab. Kan itu. Ingin menjadi Hindu, janganlah jadi orang India. Artinya apa? Ajaran-ajaran mereka dari luar, dari mana saja dari luar kita terima, tapi kita sesuaikan dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ya. Kemudian ya, latar belakang tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu program pendidikan karakter yang sekarang ini juga sedang dikembangkan, perlu ditingkatkan. Termasuk implementasinya apa dalam program saudara ini? Program pengenalan program studi di Akademi Farmasi itu sebagai perguruan tinggi wajib ya mengembangkan dan melaksanakan pendidikan karakter. Di mana nanti implementasinya, prakteknya ada di kurikulum. Itu yang dijabarkan dalam mata kuliah umum. Nah, mata kuliah umum itu apa saja? Yang wajib yaitu Pancasila, agama, Pancasila, kewarganegaraan dan pendidikan agama. Ada pendidikan bahasa Indonesia. Ini wajib. Ya, sehingga perguruan tinggi tetap memperhatikan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Ya, apa pendidikan nasional? Kalau dititikkan panjang sekali itu. Ya, kita lanjut. Tujuannya apa ini? Khususnya bagi mahasiswa baru sebagai generasi penerus bangsa, ya, diharapkan dapat memaknai nilai-nilai dalam ya substansi materi yang akan kita bahas hari ini. Ini tujuannya.
Apa nilai-nilainya? Tadi sudah saya singgung bahwa Pancasila itu adalah kristalisasi dan institusionalisasi. Apa artinya kristalisasi? Yaitu pemerasan, pengambilan inti. Kemudian diinstitusionalisasi, apa artinya? Disahkan, dirumuskan dan disahkan sebagai landasan bangsa dan negara. Apakah itu landasan falsafah, landasan ideologi, kemudian landasan dasar negara sebagai dasar negara. Oke. Apa wawasan kebangsaan? Kita masuk di materi sedikit ya. Saya singkat aja ya Mas ya. Baik Bapak. Waktunya terbatas ini. Nah ini pengertian dasarnya. Apa wawasan kebangsaan? Yaitu cara kita memandang diri kita. Kalau orang Jawa mengatakan mawas diri. Mawas diri. Apa yang ada dalam diri kita gitu loh. Apa keunggulannya, apa kelemahannya. Yang unggul itu dikembangkan lagi, ditingkatkan dan dipertahankan, yang kurang diperbaiki. Dalam apa? Aspek kehidupan bangsa Indonesia yang dilandaskan pada wawasan Nusantara. Nah itu salah gandeng Mas. Dan wawasan Nusantara, sebagai wawasan kebangsaan nasional sekaligus sebagai landasan ketahanan nasional itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Wawasan nasional apa yang dikehendaki? Nih, mewujudkan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Ini yang nanti nilai-nilainya ada dalam Pancasila tadi. Ya. Ini ada singkatan Wasbang, ini wawasan kebangsaan maksudnya ya. Ada singkatan Bangnas itu pembangunan nasional, ada Tanas itu ketahanan nasional nanti. Ya. Ini intinya. Nah ini harus Anda pahami. Ya. Oke, halo adik-adik. Halo. Nah, nanti lab wongnya ngilang gitu. Biasanya ya mahasiswa itu kalau kebetulan saya di UNED Mas, ya. Kebetulan di UNED, kebetulan juga membina mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan sehingga biasan-biasan di UNED saya sudah tahu. Oke, intinya ini Wasbang kita lihat secara historis seperti apa historis, ya. Nah, ini ada penjelasan lain lagi. Kemudian nilai dasar ya dan dimensi yang dimiliki oleh wawasan kebangsaan. Ya. Kemudian maknanya apa? Ini apa nanti bisa saya share, kemudian bisa saya kirimkan ke panitia, bisa dipelajari nanti ya. Oke. Nah, sebelum kita membahas wawasan kebangsaan, maka kita harus tahu dulu apa bangsa dan negara. Nah, ini negara. Banyak definisi, ratusan definisi mengenai negara, tapi intinya ya, saya ambil yang penting-penting dari ratusan definisi itu. Kemudian saya ambil 4 misalnya. Salah satunya yang cocok dengan Indonesia apa? Ini. Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai ya monopoli. Ini tidak begitu cocok kalau untuk Indonesia. Tapi yang ini ya, negara adalah suatu organisasi ya yang tumbuh karena kehendak ya bersama dari ya suatu golongan atau bangsa sendiri. Ini yang kira-kira agak cocok dengan Indonesia. Ini bentuk negara apa? Banyak bentuk negara itu. Di antaranya ya kalau kita ambil intinya aja, atau kita ambil yang sari aja ini. Ada negara kesatuan, ada negara serikat. Indonesia dua-duanya pernah melaksanakan. Indonesia kesatuan sampai sekarang, kemudian Indonesia serikat, negara Indonesia serikat pada masa demokrasi liberal. Ini apa? Negara kesatuan yaitu suatu negara yang berdaulat, di mana seluruh negara yang berkuasa hanya satu pemerintahan yang diatur ya, yang mengatur keseluruhan inti dari bangsa. Apa inti dari bangsa? Ada syarat-syarat suatu negara. Ya, ada wilayah, ada penduduk,
kemudian ada pemerintahan yang berdaulat, ada tambahan dari eksternal yaitu pengakuan dari negara lain. Ini ya suatu negara. Ini unsur-unsur negara tadi sudah saya sebutkan. Ini kemudian ini ganggu lagi ya. Bagaimana pelaksanaan negara sesuai dengan konstitusi yang dimiliki oleh setiap negara. Kalau Indonesia bagaimana pelaksanaannya? Ya diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Ini Undang-Undang Dasar 45. Ini bentuk negara Indonesia menurut pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 1 dan seterusnya. Ini nanti bisa dipelajari sendiri. Ya. Salah satunya ini negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas dasar. Jadi intinya di negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pelaksanaannya seperti apa? Ya salah satu yang dilakukan oleh bangsa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, aturannya adalah dalam undang-undang itu Indonesia itu berbentuk kesatuan dengan pembagian wilayah kekuasaan. Ya, desentralisasi istilahnya di situ. Nah, desentralisasi pembagian kekuasaan. Mulai zaman orde lama sampai orde baru belum pernah dilaksanakan, baru reformasi ada undang-undang yang disebut undang-undang otonomi daerah, itu baru pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Itu sebagian, tidak semua. Ada hal-hal yang tidak boleh dilimpahkan dalam kewenangan daerah. Contohnya apa? Militer misalnya. Militer tidak boleh dikelola oleh pusat. Karena apa? Kalau daerah punya militer, kalau kuat bisa berontak nanti. Banyak itu. Yang pokok ada 7 diantaranya itu. Salah satunya itu ya militer, keamanan negara itu tadi. Kemudian pengadilan, terus keuangan, hubungan luar negeri itu diantaranya itu. Nanti ya kita pelajari sendiri-sendiri. Tujuan negara apa? Ya sesuai dengan konstitusi masing-masing negara. Kalau Indonesia apa? Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Intinya dalam pembukaan alinea keempat itu inti dari tujuan negara ini 1, 2, 3, 4. Salah satunya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan seterusnya. Ini saya singkat-singkat saja ya. Kesejahteraan umum, ya, keadilan sosial, ini yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Apakah sekarang sudah adil? Itu yang banyak pertanyaan dari mahasiswa. Ya, dari mahasiswa ini banyak. Apakah sekarang sudah adil? Sangat tergantung dari perspektif kita. Bagi orang yang oposisi dari pemerintahan yang mengatakan tidak adil. Tapi ada ukurannya sebenarnya. Yang dititatikan oleh pendiri bangsa, ya, bangsa Indonesia itu bangsa yang sejahtera. Ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada ini intinya di situ. Di alinea 4. Oleh karena itu undang-undang boleh diamandemen aturannya, tapi jangan sekali-sekali merubah atau mengamandemen pembukaan. Karena apa? Akan merubah tujuan negara. Kalau tujuan negara dan landasan negara dirubah, maka bubar negara itu. Ini. Kemudian apa bangsa? Banyak definisi mengenai bangsa. Ini ada Renan, ada Brun, kemudian ada Russell. Ini bisa dibaca, nanti saya share. Kemudian fungsi negara kesatuan Republik Indonesia katanya dengan bangsa. Ini banyak definisi bangsa ini tadi ya. Perlu pahami. Sering kali kita itu mengatakan bangsa, tapi apa maknanya, apa pengertiannya seringkali tidak bisa. Ya, tidak bisa secara sepenuhnya memahami. Ini bangsa. Jadi kelompok masyarakat intinya kan yang berdiam di suatu wilayah, ya, di negara tertentu yang mempunyai tujuan dan keinginan bersama, hidup bersama, yang statusnya ya diatur oleh undang-undang.
fungsinya negara NKRI apa? Ini sesuai dengan ideologi bangsa kita, ya, melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama, mencegah bentrokan dan seterusnya. Ini 1, 2, 3, 4 itu intinya di situ. Ini fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti dijabarkan lagi atau dipelajari lagi dalam pasal-pasal undang-undang tadi. Kemudian mengenai pembelajaran wawasan kebangsaan. Apa pembelajaran wawasan kebangsaan? Sebenarnya kita seringkali tidak tahu definisinya, tapi kita sudah melaksanakan. Salah satunya apa? Cara mempertahankan karakter bangsa. Apa karakter bangsa? Ya ada dalam Pancasila tadi. Sila 1 misalnya ketuhanan. Bangsa Indonesia itu bangsa yang beragama, bangsa yang religius. Jadi bedakan ya bangsa beragama dengan bangsa ya Islam misalnya, atau negara Islam. Bangsa dan negara Islam beda ya dengan bangsa dan negara beragama. Ini sila 1. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Kemudian cara mempertahankan nilai-nilai kebangsaan melalui ya pembentukan karakter. Biasanya sebetulnya ini pembentukan dan pembinaan karakter. Ya salah satu yang kita lakukan melalui pendidikan. Pendidikan itu ada 2 paling enggak yang penting kaitannya dengan itu. Yaitu pendidikan informal dan pendidikan formal. Nah, pendidikan informal itu apa? Pendidikan dalam keluarga. Ya. Kemudian formal ya pendidikan yang kita lakukan seperti ini, yang melalui pendidikan formal, mulai sekolah-sekolah, mulai dari SD bahkan PAUD sampai ke perguruan tinggi. Nah, implementasinya kalau di perguruan tinggi seperti apa? Yang kita laksanakan ini, yang saya sebutkan tadi. Dalam pembinaan ada mata kuliah wajib umum perguruan tinggi di Indonesia yang tidak boleh ditinggal. Kalau ada jurusan ya yang tidak mencantumkan mata kuliah wajib umum atau program studi tidak mencantumkan mata kuliah wajib umum itu, ya setahu saya kalau akreditasi tidak akan maksimal. Ya. Alhamdulillah Akbar ini akreditasinya sudah bagus ini. Dan seterusnya ini cara mempertahankan pilar kebangsaan, ya, cara mempertahankan pilar kebangsaan sesuai dengan ini, ya. Dan yang terakhir ini standar kompetensi mata kuliah wajib umum yang saya sebutkan ada 4 tadi. Ini. Nah, kita masuk wawasan ya Nusantara dan wawasan dan tahanan nasional dan ketahanan nasional. Jadi ada wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu cara pandang bangsa kita terhadap diri kita sendiri, intinya tadi. Ya. Apa yang ada dalam diri kita sendiri, kalau orang Jawa saya katakan tadi mawas diri, apa yang sudah baik, apa yang belum baik, kemudian bagaimana mempertahankan yang baik dan meningkatkan yang baik, kemudian bagaimana menghilangkan yang tidak baik. Jadi apa yang diajarkan oleh wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, yaitu ajaran dan konsep dasar wawasan Nusantara ini 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Tadi sudah saya sebutkan, wawasan kebangsaan berlandaskan wawasan Nusantara, ya, kemudian wawasan Nusantara sebagai dasar untuk mengembangkan ketahanan nasional. Apa isinya ini? Oke, pengertian dasarnya secara utuh ini, ya. Wawasan Nusantara itulah cara pandang bangsa Indonesia melihat diri kita, ya, melihat diri kita berdasarkan wawasan Nusantara yang terdiri dari ini 8 gatra atau asta gatra. Saya sering tanya mahasiswa, apa asta? Tangan katanya itu. Kalau tangan itu asto, bukan tangan, bukan asta. Kalau asta gatra ini adalah bidang atau segi. Ini dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan.
Ini ciri khas bangsa Indonesia. Tidak ada lain di dunia ini kecuali Indonesia yang mempunyai karakteristik kebinekaan yang mampu bertahan. Jadi pendiri bangsa itu mengembangkan untuk membuat bagaimana supaya kebinekaan ini tetap jaga dalam negara kesatuan luar biasa ya. Ini ajaran wawasan Nusantara. Kesatuan wilayah, kesatuan bangsa, sosial budaya, kesatuan ekonomi dan ketahanan nasional. Ini yang tadi saya katakan tidak bisa dipisahkan antara Wasantara dan ketahanan nasional. Kemudian apa pengertian ketahanan nasional ini? Ya. Konsep dasar bangsa Indonesia ya yang berupa kondisi dinamis. Ini intinya, mempunyai keuletan dan ketangguhan. Ulet dan tangguh itu pilihan kata-kata yang luar biasa ini. Pilihan kata-kata yang luar biasa. Ulet dan tangguh ya. Yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam, langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas bangsa dan negara Indonesia. Seluruh kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Apa seluruh kehidupan nanti? Tadi dalam konsep ketahanan nasional itu ada Ipolek Sebut Hankam. Ingat ya, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dari dalam maupun dari luar. Dalam kondisi sekarang ini yang paling membahayakan adalah ini, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan yang biasa disebut AGHT biasanya ini dari dalam sendiri, dari bangsa Indonesia yang merongrong diri kita sendiri. Ini pengalaman banyak negara tradisional yang terjadi seperti ini. Bubarnya ya karena dari dalam sendiri. Contohnya mana? Majapahit itu bubarnya karena apa? Pemberontakan dari dalam sendiri. Nah, Indonesia diharapkan jangan seperti itu. Ini. Kemudian hakikat tanahnya ini, konsep dasar dan seterusnya nanti saya share aja ini, saya singkat karena waktunya sudah termakan tadi. Nah, ini apa yang saya katakan tadi, kedudukan atau wawasan Nusantara dan ketahanan nasional tidak bisa terpisahkan itu ini. Kedudukan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional yang merupakan satu kesatuan ini posisinya seperti ini. Kewawasan Nusantara dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini dilihat dari historis ya, kemudian dilihat dari strategis lingkungannya. Kemudian dikonsepkan dalam wawasan Nusantara dan ketahanan nasional ini ya, yang dirumuskan dalam ketahanan nasional bagaimana prakteknya nanti kita bicarakan ya. Kemudian oleh bangsa Indonesia seperti apa yang diinginkan ya. Hasilnya seperti apa. Nah, hasil ini yang kemudian digunakan untuk mencapai tujuan nasional ini tujuan nasional. Jadi dasarkan pada ini untuk mengembangkan wawasan Nusantara ya, kemudian untuk dilaksanakan dalam pembangunan nasional yang hasilnya digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Skema tantangan nasional, ancaman, hambatan, gangguan tadi selalu ada dalam kehidupan bangsa dan negara, baik Indonesia maupun negara lain. Apa yang terjadi ini? Ya, bahwa kita itu selalu mempunyai lawan yang disebut ancaman. Oleh karena itu kita harus mempunyai keuletan dan tangguh tadi dalam menghadapi ini. Apa isinya ulet dan tangguh? Ini kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Apa kekuatan nasional? Ipolek Sebut Hankam tadi. Ya. Jadi harus ini yang harus kita hadapi ya, sehingga menjadi bahaya bagi apa yang membahayakan bagi bangsa Indonesia ini, integritas bangsa Indonesia, identitas bangsa Indonesia. Ini tadi sudah awal sudah saya katakan
kata-kata mutiara Bung Karno. Jika suatu negara kehilangan identitasnya ini, maka negara itu tidak akan mampu bertahan. Kemudian kelangsungan hidup punah tadi, ya. Ini menghambat perjuangan dalam mencapai tujuan nasional. Jadi selalu ada. Oleh karena itu kita harus mawas diri. Apa kemampuan kita? Ini keunggulan dan kekurangan kita harus kita perbaiki guna mencapai atau mempunyai ini kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Oke, ini diagramnya, ya. Keuletan merupakan kemampuan yang digunakan untuk menghadapi lawan, ya, baik langsung maupun tidak langsung tadi, yang mengancam kehidupan bangsa Indonesia. Bentuk-bentuk dan cara-cara ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan itu seperti apa ini? Dari luar seperti apa, dari dalam seperti apa, dari dari luar dan dari dalam seperti apa, kemudian cara mengatasi seperti apa. Yang langsung diatasi seperti apa, yang tidak langsung seperti apa, yang dari luar seperti apa, yang dari dalam seperti apa. Yang hiruk pikuk sekarang ini, ya, bangsa Indonesia banyak menghadapi tantangan dari luar, dari dalam. Ini. Oke, Anda sebagai generasi muda saya ingatkan, ini ada animasi prediksi di dunia bahwa tahun 2023 itu prediksi penduduk dunia akan mencapai ini 11,6 miliar. Nah, dunia di antara itu 9,2 ada di daerah kutub utara, dari utara itu, di non ekuator. Kita berada di ekuator ini, ya. Kemudian 2,4 miliar ada di daerah ekuator. Apa yang akan terjadi? Daerah kutub utara dalam waktu 10-20 tahun yang akan datang, diprediksi tahun 2023 itu akan kesulitan sumber daya. Akan kesulitan sumber daya pangan, air, energi. Kita sekarang sudah banyak kekurangan air, terutama di kota-kota besar. Ya, kalau Anda ke Surabaya mandi atau minum air sumur tidak akan tertelan itu, asin itu. Nah, dari kutub utara, dari utara itu di Amerika, ada Afrika, ada Cina, akan memperebutkan wilayah yang ada di Khatulistiwa. Daerah Khatulistiwa daerah yang paling subur, ya, beriklim tropis, 2 musim sepanjang tahun, ya, termasuk Indonesia ini. Maka kalau Anda Bapak, tidak, oke, bentar lagi ya. Kami potong. Waktu penggunaan Zoom hampir berakhir, Bapak. Kurang 5 menit lagi. Kami mohon untuk ini saya lanjutkan nanti. cepat. Mohon maaf Bapak sebelumnya. Oke. Ini Anda harus siap-siap karena akan didesak oleh orang-orang dari utara ini untuk merebutkan ini air, pangan, energi di daerah ekuator ini. Sekarang sudah terjadi banyak tenaga kerja dari Cina, dari mana-mana ke Indonesia, baik itu resmi maupun tidak resmi, ya. Dan hierarki ini saya lompati aja, ini teori. Kemudian asas tahanan nasional seperti ini nanti dipelajari, saya share ya. Ini. Baik. Yang penting ini, ketahanan nasional itu merupakan satu kesatuan, ya. Apa yang harus dikembangkan, ya ini potensi, geografi, sumber daya alam, sumber daya manusia. Ini adalah kunci untuk mengembangkan ketahanan nasional, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Ini satu kesatuan. Oke. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi? Ya dari bawah. Jadi konsepnya bottom up, dari bawah. Bagaimana untuk memperkuat ketahanan nasional? Apa ketahanan nasional? Ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Artinya apa? Setiap bangsa Indonesia, setiap individu bangsa Indonesia atau komponen bangsa ini harus mempunyai kekuatan itu.
tidak mudah secara ideologi, tidak mudah dipengaruhi, secara sosial ekonomi kuat, ya, secara budaya juga kuat, apalagi pertahanan keamanan. Kuncinya apa? Dari bottom up, dari individu, kemudian ke keluarga, ke lingkungan, kemudian ke yang lebih besar lagi adalah wilayah tingkat 1, kemudian nasional. Jadi intinya di setiap individu harus mempunyai ranah ketahanan nasional itu tadi. Ketahanan dalam bidang ideologinya jangan sampai mudah terpengaruh. Oleh karena itu harus kuat, ya. Politiknya seperti apa, sosial budayanya ini yang paling menyedihkan. Jadi kita mudah terpengaruh oleh budaya asing. Budaya sendiri ditinggalkan. Oke. Ini konseptual aja. Ya, intinya apa yang harus kita lakukan yaitu dari diri kita sendiri memperkuat diri dalam bidang ideologi. Ya. Ideologi nasional kita apa dalam Pancasila tadi? Artinya apa? Pancasila sebagai filter untuk menyaring pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai dengan budaya nasional Indonesia. Nasional Indonesia. Jadi ada Trigata sebagai modal dasar, ya, bangsa Indonesia, terutama individu untuk meningkatkan ketahanan kita masing-masing. Jadi kalau ada kegoncangan ekonomi ya kita tahan aja kan. Bangsa Indonesia bangsa yang kaya, tujuan nasional. Oke, saya kira ini konsep-konsep yang intinya ada di ketahanan nasional tadi. Jadi bagaimana cara kita implementasinya adalah memperkuat diri dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan tidak harus angkat senjata, tapi Anda membantu bangsa dan negara, membantu tetangganya kesulitan, itu sudah merupakan upaya untuk mempertahankan ketahanan individu yang pada akhirnya ke keluarga, kemudian yang lebih besar provinsi, kabupaten, provinsi, nasional itu. Oke, silakan nanti ini dibaca, saya share ke panitia ya nanti untuk pengembangan berikutnya. Ini saya tantangan Indonesia yang tidak sempat saya sampaikan tadi sudah sedikit di tantangan dari penduduk utara yang akan mengadakan penetrasi ke wilayah Khatulistiwa atau ekuator, termasuk bangsa Indonesia ada di ekuator ini. Oke, terima kasih. Minta maaf panitia kalau mungkin ada yang kurang, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mungkin ada pertanyaan silahkan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andreas Sumarjono MSI telah menyampaikan materinya. Saya ralat, mohon maaf. Mas, saya ralat. Bacanya itu ejaan lama, nama saya itu bacanya bukan Sumarjono, nanti diganti orang nanti. Jadi Oh baik Bapak, mohon maaf. Sumaryono. Oke, makasih. Baik. Baik, karena tidak ada sesi tanya jawab, nantinya akan kami ganti dengan mengerjakan post test di akhir acara ini. Monggo, silakan. Baik, terima kasih kepada seluruh audien yang telah hadir dalam kegiatan hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimohon kepada maba untuk tidak lift terlebih dahulu karena ada pengumuman-pengumuman dari panitia. Terima kasih.